Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas kompetensi dasar pada mata pelajaran sistem komputer. Kompetensi dasar 3.2. Apakah layar komputernya Bapak sudah terlihat di sini? Belum, Pak. Sudah terlihat? Iya, Pak. Iya, Pak. Sudah ya? Iya, Pak. Oke. Iya. Tapi belum, Pak. Kita saya, Pak. Sudah? Oke. Kita coba perhatikan presentasi kali ini. Kita akan membahas tentang sistem komputer. Di sini sudah kelihatan ya? Iya, Pak. Oke. Sistem komputer di sini yang akan kita bahas yaitu 3.2, yaitu tentang menganalisis relasi logika dasar, kombinasi dan sequential NOT and OR, NOR and NAND kemudian XOR dan XNOR, kemudian flip-flop counter. Untuk kompetensi keterampilannya yaitu merangkai fungsi gerbang logika dasar, kombinasi dan sequential NOT and OR, NOR, XOR, kemudian XNOR melalui uji coba, flip-flop dan counter. Oke, kemudian kita coba next. Nah, ini kita akan bahas buku paket sebetulnya. Kalian sudah dapat buku paket apa belum? Nah, sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, oke, kita coba membuka tentang buku paket. Sebetulnya buku paket ini sudah sangat lengkap sebetulnya, tinggal kalian baca dan tinggal dilakukan percobaannya atau tugas-tugasnya. Nanti sebagian besar soal-soal untuk penilaian akhir semester kita nanti ambil poin-poinnya dari buku paket, karena dari buku paket itu kalian sudah bisa belajar secara global. Oke, di sini dibahas tentang gerbang logika. Gerbang logika di sini pertama-tama ada pengertian komputer merupakan sebuah kalkulator modern yang dapat diprogram untuk melakukan operasi logika dan aritmatika otomatis. Kemudian minta tolong untuk suaranya. Suaranya di mute dulu. Oke. Kita lanjut ya. Jadi gerbang logika itu ada yang namanya gerbang logika NOT, AND, OR, kemudian ada NOR, NAND, dan sebagainya. Nah, kita akan bahas di session ini. Oke, kemudian di sini misalkan gerbang logika OR. Gerbang logika OR dalam pengoperasian dapat menerima 2 atau lebih masukan data dan menghasilkan sebuah keluaran. Sebuah operasi logika OR akan menghasilkan potensial. Keluaran tinggi high yang bernilai 1. Nilai tersebut muncul jika ada salah satu dari masukan data yang berpotensial tinggi high atau bernilai 1. Sebagai contoh, jika terdapat 2 masukan data A, B dan X adalah nilai keluarannya, rumus pengoperasiannya dapat digambarkan sebagai berikut. X sama dengan A or B atau X sama dengan A plus B. Maksudnya seperti ini. Kita coba lihat tabel kebenaran gerbang OR di sini dengan 2 masukan. 2 masukan tuh maksudnya ada masukan A, ada masukan B. Jika masukan A bernilai 0, jadi ada A ini bernilai 0 dan B bernilai 0, maka X-nya tuh A or B. OR di sini tandanya adalah tanda plus. OR di sini adalah tandanya tanda plus. A or B hasilnya adalah 0. Jadi pada intinya OR itu artinya atau, biasanya disebut dengan atau. 0 atau 0, jadi nilainya itu salah satu saja. Jika ada salah satu yang benar maka nilainya benar. Oke, kita coba lihat 0 atau 0, jelas semuanya adalah salah, jadi hasilnya adalah 0. Kemudian 0 atau 1, karena ada salah satu yang ini high atau ini, maka hasilnya adalah 1. Jadi OR itu pilih salah satu saja.
Contoh misalkan kalian disuruh seperti ini, misalkan ambilkan saya tas atau pensil. Nah, di situ kalian disuruh mengambil hanya salah satu saja, tas atau pensil. Jadi kalau kalian disuruh seperti itu, maka ketika di situ ada tas, maka kalian ambil tas. Jika di situ ada tas dan pensil, maka kalian pilih salah satu saja, pensilnya atau tasnya saja. Jadi or di sini sifatnya adalah atau salah satu saja yang dipilih. Oke. Misalkan A1 bernilai 1 atau high atau hidup dan B bernilai 0, maka hasilnya adalah hidup. Oke, high. Kalau misalkan kita ibaratkan 1 ini adalah hidup, 0 ini adalah mati, maka ketika A hidup dan B mati, maka hasilnya adalah hidup karena hanya pilih salah satu saja. Contoh berikutnya, ketika A 0 dan B hidup atau 1, B 1, maka hasilnya 1. Ketika A 1 dan B 1, karena dua-duanya hidup semua, maka hasilnya juga hidup semua. Kemudian lambangnya seperti ini. Ini lambangnya OR seperti ini. Ini ada dua masukan A dan B. Jika A bernilai 1 dan B bernilai 1, maka hasilnya akan 1. Seperti itu. Biasanya ini digunakan kalau dalam listrik, digunakan sebagai saklar, sistem saklar, ada on ada off, seperti itu. Sebentar, coba ditanyakan dari OR ini masih adakah yang belum paham. Coba, tidak apa-apa, maksudnya mungkin masih ada yang belum paham, silakan dihidupkan kembali suaranya yang masih belum paham maksud dari OR. Silakan. Adakah yang masih belum memahami maksudnya OR? Halo? Ya, Fitri Maulidia. Fitri Maulidia. Muhammad Rangga mungkin mengenai OR barusan yang dijelaskan. Muhammad Rangga. Boleh dijelaskan ulang, Pak? Oke, kita coba jelaskan ulang mengenai tentang OR. Oke, jadi di dalam gerbang logika, oke, kita coba lagi ya. Di dalam gerbang logika itu ada di sini ada A dan B, misalkan ada dua masukan atau dua inputan A dan B. Nah, dua masukan A dan B ini kan A ini kalau tidak bernilainya A ini berapa? Kalau tidak 1 ya 0. Jadi masukannya seperti itu. B juga seperti itu. Kalau tidak 1 ya 0. Kalau dalam kehidupan sehari-hari itu ya biasanya nilainya, kalau udah hidup ya mati. Kalau saklar itu kan ada on off. Nah, di sini kita akan belajar yang namanya gerbang logika OR. Gerbang logika OR ini itu kalau di Indonesia kan namanya adalah atau. Ya, atau. Sehingga kalau yang disebut dengan atau, maka kalau saya memberikan suatu misalnya ambilkan saya pensil atau penghapus. Nah, di situ kan kata-katanya atau. Atau itu adalah milih salah satu. Jadi dipilih salah satu karena kata-katanya atau. Jadi memilih salah satu saja. Jadi kalau ada perintah ambilkan saya pensil atau penghapus, jadi yang harus kalian lakukan adalah ngambil salah satu saja. Kalau tidak pensil ya penghapus karena perintahnya atau. Berbeda dengan dan. Ambilkan saya pensil dan penghapus. Jadi perintahnya ada dua. Kalian ambil pensil dan penghapus. Nah, kalau di sini kalau dilogikakan
di sini ada suatu contoh, misalkan di sini ada suatu contoh, misalkan ini A bernilai 0. Jika A bernilai 0 atau mati dan B bernilai mati, maka hasilnya X sama dengan, nah ini kalau plus ini artinya OR. Kalau tanda plus di sini artinya OR. A ditambah B. Oh ya, kursor saya kelihatan enggak di layar kalian? Kursor saya. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Nah, kursor saya kelihatan ya? Ya, Pak. Oke. Oke. Saya ulangi lagi ya. Jika matikan dulu. Oke, misalkan gini, jika A bernilai 0 dan B bernilai 0, maka hasilnya A or B itu berapa? Hasilnya 0 loh, Pak. Kenapa kok 0? Karena salah satu di sini tidak ada yang hidup atau 0 bernilai 0. Sedangkan sifatnya OR itu adalah salah satu saja. Kalau salah satu hidup atau bernilai 1, maka hasilnya hidup. Contoh yang berikutnya. A bernilai 0 dan B bernilai 1. Nah, ini B ini hidup ini. B ini hidup 1 atau high. Nah, maka hasilnya A or B-nya, maka hasilnya OR-nya adalah hidup 1. Karena sifatnya OR itu hanya salah satu. Jadi ini kan salah satunya kan ada yang hidup, ini yang B. Jadi hasil akhirnya adalah hidup. Contoh berikutnya, A bernilai 1, B bernilai 0, maka OR-nya bernilai 1. Loh kok bisa? Karena ini ada yang hidup. Jadi milih salah satu saja. A ditambah B ya sama dengan 1. Nah, jika A 1 dan B 1, nah ini dua-duanya hidup, maka hasilnya juga akan hidup. Intinya kalau OR sifatnya itu kalau ada salah satu inputannya hidup, maka hasilnya akan hidup. Seperti itu. Kalau dalam kehidupan sehari-hari contohnya apa, Pak? Kalau dalam listrik itu ketika kalian mematikan saklar, ketika kalian klik saklarnya on maka lampunya hidup. Ketika saklarnya dikebawahkan off maka lampunya akan mati. Itu kan salah satu saja. Kalau salah satu ada yang hidup maka hidup. Seperti itu. Bagaimana tentang penjelasan OR? Apakah masih membingungkan? Bagaimana? Abdul Aziz mungkin yang baru hadir? Waduh, baru hadir ya. Oke, coba saya tanyakan atas nama siapa ini ya? Atas nama Izatul Maula. Izatul Maula, halo? Ya. Nah, bagaimana? Oke, yang lain mungkin ada yang masih bingung kah tentang penjelasan OR? Ismail Yahya, mana Ismail Yahya? Ismail Yahya? Iya, Pak. Nah, bagaimana tentang penjelasan OR tadi? Apakah masih bingung atau bagaimana? Sudah paham, Pak. Oke, saya coba tes ya. Jika A bernilai 0 dan B bernilai 1, maka hasil OR-nya apa? 1, Pak. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Kemudian berikutnya saya coba tanyakan lagi. Ada yang bernama Jenny Aulia. Jenny, bagaimana Jenny? Ya, Pak. Apakah sudah paham tentang penjelasan OR? Paham. Oke, misalkan nilai A adalah 0 dan B nilainya adalah 0, maka hasil akhirnya OR-nya adalah 0.
Oke, terima kasih. Oke. Itulah penjelasan tentang OR. Jadi sifatnya adalah salah satu saja. Oke. Oke, kita coba lagi sekali lagi terakhir kita coba tes. Acak namanya Nuriyatul Inayah. Nuriyatul Inayah. Halo. Nuriyatul. Oke, nggak ada ya. Oke, misalkan Nancy. Iya Pak, Bagaimana? Apakah sudah paham tentang penjelasan OR? sudah paham Pak. Oke, misalkan nilai A adalah 1 dan B bernilai 1, maka nilai OR-nya adalah 1. Oke, terima kasih. Sama Pak. Oke, kita coba untuk membahas ke materi berikutnya. Oke, ke materi berikutnya yaitu tentang N. Oke, jangan lupa lambangnya OR seperti ini. OR seperti ini, gerbang logikanya. Oke, kemudian ke gerbang berikutnya yaitu ini adalah aplikasinya yang bisa kita gunakan. Nanti kita coba install. Nanti setelah diinstal nanti tampilan seperti ini. Kemudian aplikasinya ini ada button, kemudian seperti itu saja. Dari button ini dihubungkan LED. Nah, seperti ini. Ini contoh penggunaannya. Lakukan pengujian setiap tabel kebenaran. Input A adalah tombol paling atas, input B adalah tombol tengah, dan input C adalah tombol paling bawah. Jika A bernilai 0, tekan menu simulate. Setelah itu tekan tombol tengah. Warnanya berubah hijau. Oke, kita coba melakukan uji coba terhadap ini. Kita coba melakukan uji coba. Nah, seperti ini. Kita hapus dulu nih. Oke. Tadi kita melakukan percobaan yang OR ya. Kita klik OR. Nah, seperti ini OR, lambangnya seperti ini. Seret. Yang titik-titik ini adalah inputannya. Ini inputan, ini output. Yang terakhir adalah output. Nah, seperti itu. Ini kakinya ada 4, kita ganti 2 saja. Tadi kan kita melakukan percobaan 2 inputan saja. Ini kita hapus. Jadi kita gunakan OR, inputannya 2. Ini kita bisa pilih. Oke, inputannya 2. Kita coba buatkan sebuah tombol di sini, button. Nah, di sini kita kasih button, 2 button. Kita kasih 2 button di sini. Kita hubungkan ini ke sini. Nah, plus. Yang ini kita hubungkan juga ke sini. Nah, kita kasih outputnya adalah LED. Kita kasih outputnya LED, lampunya kita hubungkan ke sini. Nah, seperti ini. Kemudian kita klik simulate. Nah, nih. Jadi maksudnya tadi ketika ini bernilai misalkan merah itu adalah nilainya 0, kita lakukan percobaan tadi gerbangnya. Ketika ini kita hidupkan, 1 akan menyala. Ketika kita matikan lagi, dia mati lampunya. Seperti itu. Ini merah ini artinya 0. Kalau hijau ini artinya 1. Ya, ini kalau hitam artinya lampunya mati. Kalau kuning lampunya hidup. Jika A bernilai 0, B bernilai 0, maka keluarannya akan mati. Jika A bernilai 1 kita hidupkan, maka dan B bernilai 0, maka hasilnya adalah hidup atau 1. Ini adalah sifat dari OR. Kalau kita simulasikan ke gerbang logika. Seperti ini. Oke, berikutnya. Nanti kalian install sendiri ya aplikasi ini. Sudah saya share linknya di grup WhatsApp untuk link aplikasi ini untuk melakukan percobaan. Oke, kita kembali lagi ke gerbang berikutnya, yaitu gerbang N. Nah, kita ke gerbang N.
Sekarang sini gerbang logika N. Nah, gerbang logika N dapat memiliki dua atau lebih nilai masukan input dengan sebuah nilai keluaran atau output. Ada dua input, satu output, atau lebih, atau dua atau lebih. Gerbang N akan menghasilkan nilai keluaran true, nilai keluaran benar atau hidup hanya jika semua nilai masukannya bernilai true. Bernilai true itu bernilai 1. Sebagai contoh, jika nilai masukan input adalah A dan B, nilai keluarannya X, maka digambarkan dengan rumus sebagai berikut. X sama dengan A N B, atau X sama dengan A titik B, bisa juga dilambangkan dengan titik. Seperti itu. Atau A sama dengan A B, artinya ini adalah N. Kalau OR tadi dilambangkan dengan apa? Plus. Ini X sama dengan A OR B, ada kata-kata OR B, atau ditulis dengan X sama dengan A plus B. A plus B itu artinya OR. Nah, seperti itu. Kemudian kalau N itu A bisa ditulis dengan A N B, atau ditulis juga bisa dengan A titik B, atau juga bisa ditulis dengan AB, artinya A dan B. Seperti itu. Terus bagaimana sifatnya? Nah, sifatnya itu tadi sudah dijelaskan. Di sini hanya jika semua nilai masukannya bernilai true. Semua masukannya bernilai benar. Contoh, A 0. Nah, ini tidak true, not true ini. 0 artinya mati, B 0 dan B mati, maka hasilnya A dan B maka 0 karena salah satu dia mati atau kedua-duanya mati. Berikutnya A0 B1. Nah, ini salah satu mati, maka hasilnya 0 karena sifatnya ini hanya jika semua nilai masukannya bernilai true atau bernilai 1. Berikutnya A1 dan B0, maka hasilnya 0. Itu sifatnya N. A1 B1, maka hasilnya adalah 1 N-nya. ANB-nya adalah 1. Lambangnya seperti ini. Kalau OR tadi agak melengkung, di sininya agak melengkung. Kalau N dia lurus. Gambarnya gerbangnya kayak gini. Dia lurus. Kalau OR tadi ini agak melengkung, jadi gini melengkung. Tapi kalau N dia lurus. Nah, ini namanya N. Sifatnya hanya jika semua nilai masukannya bernilai 1. Nih, 1 maka hasilnya 1. Saya ibaratkan sebuah contoh tadi. Contohnya misalkan ambilkan saya pensil dan tas, maka saya menyuruh kalian mengambil kedua-duanya. Jika tidak ada salah satu, maka jangan diambil, karena perintahnya adalah dan. Ambilkan saya pensil dan tas. Kalau hanya ada tas saja tidak usah diambil, karena saya mintanya kedua-duanya. Seperti itu. Oke, kita coba tes lagi. Dari pembahasan ini kita coba tes bagaimana hasilnya, hasil tesnya. Apakah sudah paham? Nancy. Nah, ini Nancy. Pak. Belum paham, Pak. Oh, Nancy belum, terlalu cepat. Iya, Pak. Oke. Terlalu sulit di. Oke, saya kalau yang OR Nancy paham. Kalau Nancy, halo Nancy. Penjelasannya kurang. Daniel. Pukul tangan sini, Pak. Oke, kita coba membahas lagi tentang N. Oke, N. Gerbang logika N itu dalam bahasa Indonesia adalah dan. Ya, dalam bahasa Indonesia adalah dan. Nah, lambangnya ditulis seperti ini, ANB
atau bisa juga ditulis dengan A titik B, atau juga bisa ditulis dengan AB. Ini artinya N. A dan B, ini A titik B ini artinya A N B, atau ditulis seperti ini juga bisa. Nah, N, sifatnya N ini adalah jika nilai masukan tuh input, yang ini input. Jika nilai masukan ini A dan B input bernilai true, nilainya adalah hidup atau 1, bernilai 1. Contoh, ini A1 B1, maka hasilnya A and B 1. Jadi hasilnya hidup. Karena ini jika hanya masukan adalah A dan B bernilai apa? Bernilai true, bernilai benar. Jika hanya jika semua nilai masukannya itu yang mana nih? A dan B. Bernilai true, bernilai 1. Ini 1 maka hasilnya 1. Yang seperti ini A1 B0 maka hasilnya 0 karena ini 0. Seperti itu. Karena sifatnya N, kedua-duanya harus hidup, harus bernilai 1. Seperti itu. A0 B1 maka hasilnya 0. Kenapa? Ini karena 0. A0 B0 maka hasilnya 0. Seperti itu. Dari penjelasan ini masih belum paham nggak? Silakan. Dari penjelasan ini apakah masih belum paham? Paham, Pak. Oke, kita coba tes dulu. Kita tes yang namanya Rizal. Mana Rizal? Rizal. Ya, Pak. Oke, Rizal, bagaimana? Sudah paham apa belum? Enggak paham, Pak. Oke. Kita coba tes Rizal. Misalkan inputan nilai A bernilai 0 dan inputan nilai B bernilai 1, maka A and B hasilnya 0, Pak. Oke, terima kasih Rizal. Ya. Berikutnya kita coba tes Rafli Madzian. Ya, Pak. Oke, Rafli Madzian, pertanyaannya seperti ini: jika inputan A bernilai 1 dan inputan B bernilai 0, maka A or B nilainya 1, Pak. betul, karena saya tadi mengatakan apa? Or. Halo? Halo. Ya. Ya, Pak. Kenapa kok 1 tadi, Rizal? Karena memilih yang Pak, betul itu, Pak. Itu sifatnya apa? Sifatnya N apa sifatnya OR? OR, Pak. Oke. Misalkan saya coba tes lagi. Terima kasih Rafli. Muhammad Sahri. Waduh, tidur. Oke, Muhammad Sahri. Iya, Pak. Misalkan nilai inputan A bernilai 1, nilai inputan B bernilai 1 juga, maka nilai A and B adalah 1. Oke, terima kasih. Kemudian Jenny Aulia, coba Jenny lagi. Jenny? Ya. Oke, misalkan ada nilai A 0 dan B bernilai 1, maka A and B adalah 0. Oke, terima kasih. Oke, kemudian kita coba terapkan menggunakan simulasi gerbang logika. Oke, gerbang logikanya seperti ini. N, nah ini N, kita masukkan sini N. Oh, kita matikan dulu simulasinya. Ini N, gerbang N. Lambangnya beda. Ini kalau OR ada lengkungan seperti ini, kalau N tidak ada. Kemudian kita kasih inputan button 1, inputan button 2. Kita sambungkan inputannya ke sini.
Kemudian kita sambungkan inputannya ke sini. Kemudian kita hidupkan LED-nya di sini. Kita sambungkan LED-nya ke sini. Nah, karena ini sifatnya N, maka kita coba klik simulate. Nah, ketika kita ini mati, maka lampunya mati. Ketika ini kita hidupkan, tapi ini masih mati, hasilnya mati. Ketika lampunya di sini mati, yang sini kita hidupkan, tetap mati. Itu sifatnya N. Tapi kalau kedua-duanya hidup, maka lampunya akan hidup. Nah, ini adalah sifat dari N. Berbeda dengan OR. OR itu salah satu saja hidup, dia akan hidup. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Oke, gerbang N sudah, ke gerbang berikutnya. Nah, gerbang logika NOT sekarang. Nih, gerbang logika NOT. Gerbang logika NOT atau inverter, ini adalah inverter atau kebalikan, merupakan gerbang logika yang hanya dapat menerima sebuah nilai masukan inputnya. Merupakan gerbang logika yang hanya dapat menerima sebuah nilai masukan input dan menghasilkan sebuah keluaran output. Prinsip kerja dari gerbang logika NOT atau inverter sangat sederhana sekali. Semua nilai input yang diterima akan dibalik oleh gerbang logika. Nilai input, data yang diterima akan dibalik oleh gerbang logika menjadi berlawanan. Contohnya, jika nilai masukan input bernilai 0 akan dibalik menjadi 1 dan sebaliknya. Jika 1 maka dibalik menjadi 0. Dengan kata lain, gerbang ini mengubah nilai sebuah sinyal biner menjadi nilai sebaliknya. Lambangnya adalah X sama dengan NOT A. Jadi tulisannya adalah NOT. X NOT A artinya inverter A atau NOT A. Atau ditulis juga X atau output sama dengan A, ada atas nih, ada lambang atas strip di atasnya, artinya ini NOT A. NOT A ini artinya dibalik inverter. Kalau gambar gerbangnya seperti ini, gambar gerbangnya. Jadi gambarnya segitiga, kemudian di depannya ada kasih 0, kasih O. Ini adalah artinya NOT dibalik. Contoh, jika A bernilai 0, maka NOT A nilainya 1. Jika nilai A bernilai 1, maka NOT A nya berapa? 0, karena sifatnya kan dibalik saja. Karena ini mati, maka NOT A nya hidup. Kalau NOT A nya hidup, kalau dibalik, maka NOT A nya mati. Nah, seperti itu. Bagaimana dari pembahasan ini tentang NOT? Silakan dikomentari apakah masih bingung. Oke, saya coba bertanya kepada namanya Asyahrul Adim. Asyahrul Adim. Asyahrul Adim. Oke, Asyahrul Adim kayaknya tidur nih. Dini Prayugo. Halo. Halo. Oke, Dini Prayogo. Kita coba ada soal NOT ya. Sudah paham tentang penjelasan tentang NOT? Iya, Pak. Oh, ini ada Asyarul Adim. Ada. Ada, Pak. Oke, Asyarul Adim. Oke. Tadi ya kita sudah menjelaskan tentang namanya adalah NOT, gerbang logika NOT. Apakah sudah paham, Adim? Paham. Oke, misalkan nilai A adalah 1, maka NOT A nilainya 0. Oke. Berikutnya Dini Prayugo. Mana Dini Prayugo? Dini Prayugo? Halo. Oke, apakah sudah paham tentang NOT, gerbang NOT? Sudah, Pak. Oke, misalkan nilai input A bernilai 0, maka NOT A nilainya adalah 1. Oke, kita coba langsung saja praktekkan ke logik. Nah, seperti ini. NOT. Nih, gerbang NOT seperti ini. Kita nonaktifkan simulate-nya dulu. Kita klik NOT, kemudian kita letakkan sini, kita buat button, sebuah tombol atau inputan. Kita hubungkan ke sini. Sudah terhubung. Kita kasih LED di sini lampu. Kemudian kita hubungkan lampunya ke sini. Nah, ketika ini bernilai, kita aktifkan simulate-nya dulu. Ketika ini mati, maka hasilnya hidup.
ketika ini saya hidupkan, maka hasilnya ada mati. Ini fungsinya dari gerbang NOT sebagai inverter atau membalik, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang NOR. Nah, sekarang ke arti NOR. Gerbang logika NOR. NOR ini adalah singkatan sebetulnya. Kepanjangannya adalah not OR, bukan OR. Kebalikan dari OR. Nah, seperti itu. Not OR. Kalau digabung NOR. Nah, seperti ini. Kombinasi gerbang logika OR dan NOT menghasilkan sebuah sistem gerbang logika baru, yaitu gerbang logika NOT OR atau NOR. Setiap keluaran output hasil proses pada gerbang logika OR akan dibalikkan nilainya menjadi berlawanan. Jika terdapat dua nilai input A dan B dan nilai output X keluaran yang dihasilkan adalah NOT X, persamaan tersebut dapat ditulis sebagai berikut: X sama dengan A OR B. Atas ini NOT. Artinya NOT A OR B atau NOT OR. Oke, kita coba langsung melihat tabel kebenarannya seperti apa. Tabel kebenarannya seperti ini. Di tabel 2.5, tabel kebenarannya gerbang NOR dengan dua nilai input. Jika A bernilai 0 dan B bernilai 0, maka hasilnya adalah NOT A OR B adalah 1. Kenapa kok bisa 1? Coba kita perhatikan lagi. Kalau OR, kalau sifatnya OR 0 B 0 0, maka hasilnya adalah 0 karena dikasih NOT. Nah, inverter dari NOT 0 hasilnya adalah 1. Seperti itu. Oke, berikutnya lagi. Nah, jadi cara penyelesaiannya ini kalian selesaikan dulu ininya dulu. A plus B nya dulu, jangan di NOT dulu, jangan di NOT. A or B nya berapa hasilnya, kemudian di NOT. Oke, contoh A0 B1 B1, maka kalau OR nilainya 1. Karena dikasih NOT, maka hasil 1 ini di NOT kan, jadi 0. Seperti itu. Kemudian jika A1 B0, maka hasil OR-nya adalah 1, tapi karena ada NOT-nya jadi hasilnya adalah 0. Jika A1 dan B1, kalau OR-nya itu adalah 1. Karena di NOT maka hasilnya adalah 0. Karena NOT 1 sama dengan 0. Nah, seperti itu. Jadi kalau gambar logikanya seperti ini, dia di gambar OR-nya dulu. Setelah gambar OR-nya, outputnya dikasih gerbang NOT, sehingga keluarlah ini hasil akhir. Kalau simbol gerbang dari ini disingkat atau digabung, jadinya seperti ini. Gerbang OR dikasih tanda 0 sini, 0 di depan ini output, artinya ini gerbang NOR atau NOT OR. Seperti ini. Oke, dari penjelasan ini apakah ada yang masih bingung? Apakah masih bingung? Contoh ya, Fitri Maulidia. Penjelasan di tabel, Pak. Tadi agak nge-lag. Oh, penjelasan di tabel. Ya. Oke, penjelasan di tabel. Jadi penjelasan di tabel ini seperti ini. Saya ulangi lagi, gerbang logika NOR itu kepanjangannya adalah not OR, artinya bukan OR, inverter OR. Nah, seperti itu. Contoh A0 B0, kalau saya nanya hasil OR-nya berapa? Hasil OR-nya tentu saja 0. A0 B0 hasil OR-nya adalah 0. Karena ada tanda NOT, jadi NOT dari 0 hasilnya adalah 1. Jadi 0 dibalik di inverter jadinya 1. Nah, ini kan lambangnya A or B dikasih NOT, jadi NOT A or B, inverter dari A or B, seperti itu. Berikutnya, jika A0 dan B1, kalau nilai OR-nya, kalau saya nanya nilai OR-nya, pasti nilainya adalah 1. Nah, karena nilai OR-nya 1 dan di perintahnya ada NOT-nya, maka dari hasil 1 tersebut dinotkan menjadi 0. Nah, ini hasilnya 0.
Berikutnya, jika A1 dan B0 maka hasil OR-nya adalah 1. Tapi ketika ada lambang not, maka dari 1 dinotkan menjadi 0. Sifatnya not kan membalikkan hasil. Berikutnya, nilai A1 dan B1 nilainya kalau OR-nya pasti 1. Karena dinotkan jadinya 0. Kalau gambar rangkaiannya seperti ini. Ini OR, ada hasil, keluar hasil, nah hasilnya ini dinotkan baru ketemu hasil seperti ini. Jadi ini lambangnya NOR. Kalau disingkat dari gambar ini, rangkaian ini digabung, jadi gambarnya seperti ini. Nah, ada 0 di depannya ini, seperti ini. Apakah dari penjelasan ini masih kurang jelas? Fitri Maulidia? Bagaimana yang lain? Paham Pak. Paham Pak. Oke, kita coba tes satu lagi. Atas nama misalkan siapa ya? Yang siap dites siapa? Yang siap dites nih. Siapa? Ismail, mungkin Ismail Yahya. Iya Pak. Apakah sudah paham Ismail Yahya? Sudah Pak. Oke, saya coba ya. Misalkan nih ada nilai inputan A 0, inputan nilai A 0, kemudian inputan nilai B 0, maka nilai OR-nya berapa? Nilai apanya Pak? OR 0. Oke, nilai OR-nya adalah 0. Maka ketika saya nanya nilai NOR-nya berapa? 1 Pak. Oke, terima kasih. Berikutnya, misalkan saya mau nanya ke siapa ya? Jenny Aulia. Ya, Nah, apakah sudah paham Jenny? paham. Oke, contoh misalkan nilai A bernilai 1, B bernilai 1, maka nilai OR-nya adalah nilai OR-nya. 1. Oke. Kalau saya nanya nilai not OR-nya berapa? 0. Oke, terima kasih. Kita coba langsung buat di logiknya. Nah, lambangnya seperti ini tadi NOR. Nah, ini gambar NOR. Kita tutup dulu simulasinya. Gambar NOR. Oke, seperti ini NOR. Ini ada 0 di depannya, ini bedanya nih. Bedanya sama OR nih biasa ini ketambahan ini. Oh, nah seperti ini. Kita kasih dua inputan misalkan A kemudian B. Kita hubungkan. Nah, seperti ini, kita hubungkan seperti ini. Kemudian kita kasih lampu LED di sini. Nah, kita melakukan pembuktian sekarang, simulate. Jika A0 B0 maka hasilnya hidup ternyata. Jika ini hidup maka mati. Jika salah satu mati, oh ini mati. Jadi kebalikan dari ini, kebalikan dari OR. Coba ini hidup, ini hidup. Ini kan nyala tapi di sini mati. Kalau ini kita hidupkan, ini tetap hidup, ini mati. Kalau kita matikan semua, nah ini mati, ini hidup. Jadi kebalikan dari ini. OR. Nah seperti ini. Nanti kalian nih belajar ini fungsinya seperti apa. Nah nanti itu ke dalam rangkaian nantinya, rangkaian elektronika. Di televisi itu ada gambar-gambar seperti ini rangkaian elektronikanya. Jadi nyambungnya ke sana, ke rangkaian elektronika. Oke, seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi ke gerbang yang namanya NAND. Oke, gerbang logika NAND. Nah, gerbang logika NAND itu lambangnya adalah kepanjangannya adalah not N.
Gerbang logika yang mengkombinasikan fungsi NOT dan AND akan membentuk karakteristik baru yang disebut gerbang logika NAND atau NOT AND. Jadi gerbang NAND ini artinya kebalikan dari AND. Nah, seperti itu. Kalau NOR tadi kebalikan dari OR. Oke, contohnya ya lambangnya seperti ini. Outputnya X sama dengan A N B dikasih NOT, atasnya ada ini. Nah, ada kayak payungnya ini. Nah, ini artinya NOT AND. Oke, kita langsung saja. Ini lambangnya, gerbang logikanya. Jika A0 B0 maka NAND-nya kan 0. Karena di NOT maka hasilnya 1. Oke, berikutnya jika A0 B1 hasil N-nya itu berapa? Hasil N-nya kan 0. Karena di NOT 0 dari 0 maka 1. Oke, berikutnya jika A1 B0 maka kalau hasil N-nya kan 0. Karena di NOT di inverter maka hasilnya 1. Berikutnya jika A1 B1 hasil N-nya kan 1. 1 di NOT jadi 0. Seperti itu. Kalau gambar rangkaian seperti ini, N kemudian hasil akhirnya, hasil outputnya di NOT kan. Kalau diringkas lagi gambarnya seperti ini. Gerbang N dikasih pentolan di sini 0. Nah, seperti itu. Dari pembahasan NAND ini, apakah sudah paham? Apakah sudah paham? Oke. Misalkan saya tanya Izatul Maula. Iya, Pak. Nah, bagaimana? Sudah paham apa belum? Sudah. Oke. Ramai sekali ya di sana ya. Iya. Oke, misalkan gini Zat. Misalkan nilai A bernilai 1 dan B bernilai 1, maka nilai N-nya adalah N-nya 1. Oke, N-nya 1. Kalau not N berapa? Not N-nya 0. Oke, terima kasih. Oke, kemudian kita coba langsung saja gambarkan rangkaiannya. Oke, sudah, terima kasih. Iya. Oke, kita coba gambarkan ke rangkaiannya sekarang. Gerbang NAND. Nah, ini seperti ini, NAND. Nah, ini kita tambahkan sini. Oh, kita matikan dulu simulipnya. NAND, kemudian seperti ini. Nah, kita kasih tombol button seperti ini, ada 2 inputan. Nah, seperti ini. Kita sambungkan ini ke sini, kita sambungkan ini ke sini, kita kasih lampu LED di sini, kita sambungkan LED-nya ke sini. Nah, ini hidup hasilnya hidup. Kebalikannya ini, kita coba simulate. Kita hidupkan maka hasilnya mati. Kalau kita hidup sini, ini mati, kita coba hidup, ini hidup. Jadi kebalikan dari ini. Nah, seperti itu. Oke, untuk karena ini sudah jam 11, tadi sudah ada yang ngasih kode Jumat, katanya seperti itu. Oke, untuk pembahasan berikutnya kita lanjut. Ada namanya XOR. Silakan kalian di buku paket itu baca pelan-pelan. Nah, seperti itu, nanti kita bahas lagi. Seperti itu. Bagaimana? Kita akhiri dulu ya, sudah jam 11 mendekati Jumatan, seperti itu. Oke, apakah sudah absen semua sebelumnya? Sudah, Pak. Sudah? Belum, Pak. Nggak bisa belum, Pak. Gak bisa absennya, Pak. Kok bisa tidak bisa? Tinggal diklik saja absennya. Tinggal diklik saja absennya. Di menu chat sudah saya share. Oke, kita tutup dulu ya, sampai sekian dulu pertemuan kita. Nanti kita lanjut di pertemuan berikutnya.
Oke, terima kasih waktunya, dan Bapak ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.